Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehanur Ramadan, NIM 20 /45729 PT /08555. Bab pertama, pendahuluan. Reproduksi atau berkembangbiakan merupakan bagian dari ilmu fisiologi. Organ reproduksi tidak vital bagi kehidupan individu jika siklusnya berhenti. Bagi hewan tersebut akan tetap hidup. Reproduksi bisa dilakukan ketika hewan mencapai masa pubertas atau dewasa kelamin. Hal ini diatur oleh kelenjar-kelenjar endokrin dan hormon yang dihasilkan dalam tubuh hewan. Hewan tingkat tinggi bereproduksi secara seksual melalui tingkatan fisiologik, yaitu pembentukan sel-sel gamet, pelepasan sel-sel gamet yang telah berdiferensiasi secara fungsional, perkawinan untuk mempertemukan gamet jantan dan gamet betina, fertilisasi fusi antara kedua bronuklei, pertumbuhan, diferensiasi, dan perkembangan zigot sampai kelahiran normal. Proses reproduksi berperan untuk melanjutkan suatu jenis atau bangsa hewan. Dalam peternakan dimanfaatkan untuk produksi telur, susu, dan ternak muda. Bab 2, sistem reproduksi hewan jantan. Sistem reproduksi jantan terdiri dari gonad atau testes, saluran kelamin, epididymis, ductus deferens, dan uretra, kelenjar aksesori, kelenjar vesikularis, kelenjar prostat, kelenjar bulboretralis, dan ductus. Alat kelamin luar yang terdiri atas penis dan praeputium. Diferensiasi alat kelamin jantan dipengaruhi oleh dua substansi yang diproduksi oleh fetal testis, yaitu hormon androgen dan Mulleri inhibitory substance. Testis yang terbentuk akan turun dari rongga perut ke skrotum atau descensus testiculorum. Testis yang tidak turun dalam skrotum dan masih tertinggal dalam rongga perut disebut cryptorchidismus atau cryptosit. Bab 3, sistem reproduksi hewan betina. Sistem reproduksi betina terdiri dari gonad atau ovarium, saluran reproduksi yang terdiri atas oviduk, uterus, cervix, dan vagina, alat reproduksi luar, vulva, dan klitoris. Bentuk ovarium ada dua. Yang pertama, polytokous, melahirkan beberapa anak dalam satu kali kebuntingan. Yang kedua, monotokous, melahirkan satu kali anak dalam satu kali kebuntingan. Fungsi ovarium sendiri yaitu menghasilkan sel telur atau ovum, kelenjar endokrin menghasilkan hormon estrogen, progesteron, dan inhibin. Ovulasi adalah pemecahan folikel de Graaff sewaktu ovum dilepaskan dari ovarium. Bab 4, hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian di encephalon yang membentuk dasar dan bagian dari dinding lateral ventrikel ketiga pada otak. Sangat erat berhubungan dengan pituitari. Bagian hipotalamus sendiri yaitu malmillare, media, paraventricle nuclei, supraoptic nuclei. Secara fungsional, hormon reproduksi dapat diklasifikasikan sebagai yang pertama, primary hormones, atau pembentukan sperma atau ovum, ovulasi, sexual behavior. Yang kedua, secondary hormone, memelihara lingkungan internal yang sesuai untuk proses reproduksi yang normal. Bab 5, hipofisis. Terletak pada tulang yang disebut sella turgica atau pelana kuda pada dasar otak. Terdiri dari anterior lobe atau adenohipofisis dengan contoh pars distalis dan pars tuberalis. Yang kedua, posterior lobe atau neurohipofisis yang terdiri dari pars intermedia. Macam sel-sel tertentu menghasilkan hormon tertentu. Setiap hormon memiliki target organ, dan target organ akan merespon hormon tertentu. Bab 6, hubungan hipotalamus, hipofisis, dan gonad. Sekresi gonadotropik, hormon dari pituitaria anterioria dikontrol oleh peptide releasing hormon yang diproduksi oleh neurosekretori sel di hipotalamus menyebabkan pelepasan FSH dan LH. Dua macam hormon betina yang diproduksi oleh ovarium adalah estrogen dan progesteron. Pada hewan jantan dengan stimulasi LH, sel-sel Leydig pada testes akan memproduksi androgen. LH disebut juga ICSH atau interstitial cell stimulating hormone. Secara tidak langsung melalui kerja testosteron yang dipengaruhi pelepasannya, LH menyebabkan stimulasi sifat-sifat kelamin sekunder dan kelenjar-kelenjar kelamin pelengkap. Bab 7, pubertas. Pubertas adalah suatu umur di mana organ-organ reproduksi mulai berfungsi sehingga perkembangbiakan dapat terjadi. Namun tidak menandakan berfungsi secara normal dan sempurna suatu kapasitas reproduksi. Pertumbuhan dan perkembangan organ-organ kelamin betina sewaktu pubertas dipengaruhi oleh hormon-hormon gonadotropin dan hormon-hormon gonadal. Permulaan estrus disebabkan oleh pelepasan tiba-tiba hormon gonadotropin dari kelenjar adenohipofisa ke dalam saluran darah, bukan karena dimulainya secara tiba-tiba hormon gonadotropin tersebut. Faktor yang mempengaruhi pubertas adalah genetik dan lingkungan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.